Mengunjungi Museum Pendidikan, Surabaya. Halo guys. Jadi di sini kita lagi ada di Museum Pendidikan. Jadi kita mau kenalan dulu. Aku Anggira Vina Putri yang PM akhir 094. Aku Mutiara Ramadhanin, PM akhir 092. Aku Aisyah Persetujanan, PM akhir 189. Aku Anissa Liana Tama, PM akhir 075. Devi Rahmada, PM akhir 183. Aku Dela Rahma dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, jadi sekarang kita mau keliling-keliling di museumnya. Nah, jadi guys, ini adalah ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa pada masanya. Dan di sini ada dasar negara Indonesia dulu. Sekarang kan tulisannya Pancasila, tapi di sini tulisannya PAN-PJA Sila, masih menggunakan abjad zaman dahulu. Tapi isinya lebih ringkas, lebih pokok. Selanjutnya. Kalau zaman dulu terus pakai lampu. Global. Ini ada visi dan deskripsi dulu. Itu juga ada peta Surabaya. Oke teman-teman, di sebelah sini ada buku yang digunakan pada masanya. Ini ada 3 buku. Dan di sini adalah contoh meja yang kita gunakan, yang para pendahulu digunakan pada masanya. Jadi di Museum Pendidikan Surabaya ini juga ada beberapa koleksi yang kita lihat. Nah, yang pertama di sini adalah pengalaman laboratorium kita. Ini contohnya ada yang masih dipergunakan sampai saat ini. Ada proyektor pada zaman dulu dan ada jika sekarang kan sudah modern memakai pada zaman dahulu masih pakai alat klik seperti ini untuk membuat dokumen. Lalu selanjutnya di sini ada tas guru, tas sekolah, kulit dan topi yang biasa digunakan pada era tersebut. Lalu di sini adalah majalah-majalah yang populer dan biasa dibaca masyarakat pada era tersebut. Nah, di museum ini kan sangat banyak koleksi-koleksi. Nah, contohnya seperti ada ijazah. Nah, ini merupakan ijazah lama yang digunakan pada zaman dahulu. Ini bukan replika, ini dokumen asli pada zaman dahulu. Nah, di sana juga ada majalah-majalah, terus ada ijazah yang masih menggunakan ejaan lama. Terus ini ada juga tulisan Tionghoa.
dipelajari itu adalah kapur yang digunakan untuk papan tulis kayu sebelum adanya tinta untuk spidol. Selanjutnya di sini ada penghapus, ada cairan tinta, tapi tetap menggunakan alat kayu, yaitu seperti untuk menulis huruf kod gitu ya. Terus selanjutnya di sini terdapat alat menghitung manual pada masanya, yaitu adanya sempoa. Nah, sempoa ini digunakan pada saat itu untuk menghitung perhitungan. Tapi pada saat ini walaupun sudah banyak teknologi seperti kalkulator, masih banyak, bahkan ada banyak kursus sempoa yang masih digunakan oleh pelajar pada saat ini. Selanjutnya di sini ada beberapa alat ukur. Seperti yang kita ketahui, alat ukur yang pernah kita pergunakan yaitu ada jangka, ada penggaris siku, penggaris segitiga, penggaris tengah lingkaran, penggaris 30 cm. Setelah itu terdapat beberapa penghapus, rautan, dan pensil kayu yang digunakan pada masanya. Jadi saat ini saya sedang berada di Museum Pendidikan. Nah, Museum Pendidikan ini terletak di Kota Surabaya. Museum Pendidikan ini didirikan dengan tujuan untuk mengoleksi barang-barang atau semacam budaya tentang pendidikan, yaitu koleksinya itu dibagi berdasarkan masa, yaitu praaksara, kolonial, klasik. Selanjutnya museum ini diresmikan oleh Putri Risma hari ini pada tanggal 25 November tahun 2019 yang pada saat itu sedang memperingati Hari Buku Nasional. Di sini saya sedikit akan menunjukkan beberapa koleksi di Museum Pendidikan. Terdapat ini seperti pelajaran dasar bagi anak-anak TK yang kita sendiri pernah mempelajarinya, seperti ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, dan sebagainya. Setelah itu ada koleksi sepeda, sedikit koleksi sepeda pada masanya. Jadi sedikit balik kilas, mengapa Museum Pendidikan ini terletak di Surabaya? Itu dikarenakan Surabaya sempat menjadi kota terbesar dengan pelabuhan tersibuk di Hindia Belanda sekitar abad 18-19. Nah, setelah itu Surabaya itu bersaing langsung dengan kota-kota besar seperti Hong Kong dan Shanghai. Nah, dengan kecenderungan pelabuhan yang besar, itu otomatis pendidikan di Surabaya itu juga memiliki corak yang cukup beragam. Nah, pendidikan itu kan porsi penting dalam menggerakkan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan berbagai keberagaman atau kesibukan di kota Surabaya ini, maka dari itu banyaklah universitas di Surabaya seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu yang mendasari Museum Pendidikan ini juga terletak di kota Surabaya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan yang dilakukan pada masanya, yaitu pada masa klasik. Nah, di sini menggambarkan tentang santri yang sedang mengaji dengan kitab pada gurunya. Jadi ini sebagai guru, kemudian ini sebagai santrinya. Nah, pendidikan pada masa itu umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan oleh padepokan atau pesantren. Ini sedikit berbeda dengan masa kini yang kebanyakan pendidikan memang terbentuk secara formal, yaitu di sekolah atau di perguruan tinggi. Namun pada saat ini pun masih ada sedikit banyaknya pendidikan yang dilakukan di pesantren atau di padepokan.